kita tuh kadang-kadang diajarkan tentang pengharapan seperti itu kan. Nah menurut gua, itu bukan pengharapan yang dimaksud oleh Rasul Petrus dalam ayat itu. Di ayat Jadi yang dimaksud hidup yang penuh pengharapan tuh bukan sekedar itu. Menurut gua sih itu keinginan ya. Ya kita kalau sakit ya inginnya sembuh ya kan. Kalau kita susah ya kita inginnya ya keadaan lebih baik ya kan. Nah, Alkitab bilang pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita ya kan. Berarti kesimpulan kita adalah apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah manusia menghidupi cara hidup setan, bukan cara hidup Tuhan. Manusia bukan menghidupi sifat Tuhan, manusia menghidupi sifat dosa. Sejak saat itu manusia kemudian keluar dari rencana Tuhan, keluar dari tujuan Tuhan, keluar dari cara hidup Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan jatuh dalam dosa. Bukan sekedar supaya manusia bisa masuk sorga kan. Kita udah bahas itu berulang kali. Tujuan penebusan Tuhan lewat karya salib Yesus yang kita baru peringati Jumat Agung dan kebangkitannya kan pada Paskah ini kan. Nah, tujuan penebusan itu apa sih? Untuk apapun yang terjadi, bahwa dunia ini akan penuh dengan ombak, gelombang, angin, ya kan, arus yang bisa menyeret situasi kita, menyeret kehidupan kita, situasi-situasi, keadaan-keadaan yang tidak menentu ini kan bisa menyapu, menyeret kita bagaikan gelombang itu kan. Jadi dunia ini kan penuh dengan gejolak, penuh dengan gelombang, penuh dengan badai, ya kan, penuh angin yang bisa menyeret, menyapu hidup kita kan, menggeser hidup kita dari tujuan-tujuan Tuhan. Nah, Rasul Petrus berkata kalau kita, surat Ibrani berkata kalau kita punya pengharapan, itu artinya apa? Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi lewat program kesayangan kita tentunya, Garansi Gali Kebenaran Sejati, membahas yang esensi bukan yang sensasi. Telah sekian lama Garansi tidak muncul di hadapan saudara, dan saya percaya kehadiran Garansi kali ini mengobati rasa rindu Bapak Ibu Saudara untuk menggali kebenaran sejati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya tentunya. Kami seluruh tim di Garansi mengucapkan selamat Paskah bagi pemirsa Garansi yang setia, yang selalu meluangkan waktu untuk melihat tayangan ini. Dan seperti biasa tentunya bersama dengan saya masih ada seorang hamba Tuhan yang selalu menemani Garansi, yaitu Pastor Elia Duta Makarawung. Gimana kabar Kak El? Baik, puji Tuhan Ben. Puji Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua juga. Selamat Paskah ya. Kebangkitan Kristus membawa pengharapan baru di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun hari ini mungkin ya kalau kita lihat keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja, ya karena memang perang malah bertambah lagi kan. Ukraina belum selesai dengan Rusia, kemudian ada invasi ke Iran oleh Amerika dan Israel ya. Kemudian kita tahu bersama dengan kondisi perang yang eskalasi di Timur Tengah lagi naik ini. Kita pikir sebulan 2 bulan ya. Kayaknya panjang nih. Ternyata panjang kan. Jadi saudara bisa lihat lah ya, bisa lihat tayangan-tayangan baik di media mainstream. Dampaknya kemana-mana nih Ben. Betul kayak. Ya terutama banyak negara-negara yang akhirnya sekarang kan menjerit ya. Maksudnya kan berdampak ke semua sektor ya, kayak baik di ekonomi, politik, sosial budaya, apalagi juga kalau kita bicara tentang energi nih, sekarang dunia mengalami krisis energi ya. Karena supply-nya berkurang dan bukan berkurang aja ya, terhambat ya. Karena kan jalurnya jalur perang soalnya kan banyak kapal-kapal yang biasa membawa minyak mentah itu akhirnya juga berpikir ulang ya kan untuk membawa ke sana ya. Ya kayak sekarang kalau saudara juga lihat ya, maksudnya mengamati keadaan di sekeliling kita, maksudnya jangan terlalu jauh ke dunia yang lain ya. Di negara ASEAN aja sekarang juga mengalami, negara-negara tetangga kita juga menjerit juga, Filipina ya kan, Singapura udah membatasi ya sekarang ya. Membatasi penggunaan bahan bakar ya. Bahan bakar. Terus ya syukurnya mungkin ya anugerah Tuhan ya, negara kita masih, bahkan pejabat tingginya berkata moga-moga sampai akhir tahun ini ya
masih ada APBN kita masih bisa menjaga BBM yang ini ya. Ya sekalipun pemerintah kita memang kan memilih tidak menaikkan Iya, tidak menaikkan bahan bakar kita, tapi kan juga dampaknya sudah kemana-mana ya, sektor-sektor harga-harga udah mulai naik, jadi BBM-nya tidak jadi naik, tapi harga-harga udah harga udah naik, daya beli menurun. Ya karena kan ini barang-barang juga kan diimpor banyak dari luar ya kan, dan mungkin kapal-kapal yang membawanya juga itu kan juga mengkonsumsi bahan bakar yang juga naik harganya ya kan, baik kapal laut maupun pesawat, dan akhirnya mungkin membuat harga-harga yang barang-barang yang masuk ke negara kita juga jadi naik. Betul, Kyle. Nah, terkait dengan hal ini, saudara-saudara, tentunya kita kan sebagai orang awam ya, maksudnya yang biasa hidup dengan berbagai macam tantangan, tentunya orang akan berpikir gini, ada pertanyaan nih Kyle ya. Apakah ini kondisi akan makin lama makin baik ataukah makin lama makin buruk? Pertama, yang kedua, kalau kita tentunya secara, kalau gue menempatkan diri sebagai jemaat gitu ya, kan tentu kan kita tidak asing dengan kata ini nih, yang gue mau angkat hari ini jadi topik pembicaraan kita di Garansi, yaitu tentang pengharapan ya. Tentang pengharapan. Kalau orang akan selalu berpikir gini, ya moga-moga nanti keadaan akan makin baik lah. Kita berharap, kita berdoa, semoga Tuhan lakukan ini dan itu. Tetapi setelah gua baca kebenarannya ya, nanti mungkin kalian bisa tambahkan ya terkait dengan hal ini yang terambil dalam 1 Petrus pasal yang 3 ya kalian ya. Kita akan baca dulu, mungkin saudara di Garansi juga bisa menyimak apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, mulai dari ayatnya yang ketiga ya sampai yang ketujuh ya Kyle ya. Jadi tadi gua angkat satu diksi itu atau pilihan kata itu tentang pengharapan. Dikatakan demikian, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 7 dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, yang jadi pertanyaan gue gini kan, tadi ada kalimat yang ditulis oleh Rasul Petrus berkata gini nih Kyle, terutama di ayat yang ketiga ya, kepada satu hidup yang penuh pengharapan, gitu kan ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah hidup yang penuh dengan pengharapan tuh hidup yang model gimana, atau mungkin kalau bisa sampaikan secara detail terkait dengan hal ini. Gitu jadi itu kan Petrus mengaitkannya dengan kebangkitan Yesus ya. Iya, betul. Jadi ini pas juga nih momennya kita lagi merayakan Paskah, memperingati Paskah, dan berkaitan dengan semua situasi yang sedang terjadi hari ini ya, kesulitan-kesulitan, gejolak-gejolak yang sedang terjadi. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup yang penuh pengharapan itu kan? Karena Rasul Petrus berkata, oleh kebangkitan Kristus kita telah menerima hidup yang penuh pengharapan. Nah, untuk membedanya, kita mesti tahu dulu nih, surat 1 Petrus ini latar belakangnya apa. Jadi surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus sebagai pemimpin jemaat kepada jemaat-jemaat Tuhan, khususnya orang-orang Yahudi yang telah bertobat dan lahir baru, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sedang tersebar, terserak di berbagai tempat. Mereka ini kan tadinya adalah
orang-orang Yahudi yang kemudian oleh penginjilan para rasul-rasul ini, ya kan, pelayanan rasul-rasul ini, kemudian mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu terjadi aniaya di kota Yerusalem, dan kemudian mereka akhirnya karena aniaya yang besar terjadi di Yerusalem itu, kemudian mereka terserak nih ke berbagai wilayah kan, khususnya di Asia Kecil ya. Yang sekarang banyak di wilayah negara Turki ya kan. Nah, jemaat-jemaat yang terserak ini, anak-anak Tuhan yang terserak ini, yang terpaksa harus merantau karena penganiayaan yang terjadi di Yerusalem ini, mereka berdiam atau pergi ke wilayah-wilayah di Asia Kecil itu kan jadi perantau, jadi pendatang. Dan mereka ini menghadapi satu situasi keadaan atau kondisi kehidupan yang tidak mudah. Sebagai pendatang, sebagai orang baru, mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan itu, struggle, mereka bergumul, mereka sulit, susah, belum lagi ditambah mereka ini punya iman kepada Yesus Kristus, dan kebanyakan orang pada zaman itu di wilayah-wilayah tersebut, itu kan masih menyembah berhala, sehingga yang terjadi mereka dapat tekanan, baik secara rohani maupun secara kehidupan ya kan gitu. Nah, sehingga jemaat-jemaat ini sedang menghadapi sebuah situasi yang tidak mudah. Mereka sedang menghadapi banyak penderitaan, banyak kesulitan. Nah, surat ini ditulis di situ. Makanya tema surat 1 Petrus ini adalah pengharapan memang. Jadi Petrus ingin memberi kekuatan, meneguhkan jemaat-jemaat yang sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik aja, sedang mengalami kesulitan itu, untuk mereka percaya dan meyakini bahwa mereka itu punya pengharapan di dalam Yesus, dan itu dikerjakan Yesus lewat kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu bukan hanya mengalahkan maut, tetapi juga memberikan kepada kita sebagai orang percaya itu hidup yang penuh pengharapan. Dan pertanyaan lu adalah apa yang dimaksud dengan hidup yang penuh pengharapan itu? Nah, kebanyakan ya, kebanyakan ini kan orang Kristen taunya tuh yang namanya pengharapan itu adalah begini. Misalnya gue sakit nih, gue berharap dong keadaan bisa berubah kan, situasi bisa berubah, gue sembuh, jadi sehat ya kan. Atau misalnya gue lagi susah, gue berharap dong situasinya ke depan akan lebih baik. Misalnya gue bangkrut, gue bisnis gue bangkrut, gue berharap dong satu saat gue bisa jaya lagi. Nah, berkaitan dengan situasi-situasi yang sedang terjadi begini kan, kesulitan, harga barang-barang naik, banyak orang kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan secara ekonomi, tentu orang berharap situasinya ke depan ini bisa lebih baik lah, semoga lebih baik ya. Kita tuh kadang-kadang diajarkan tentang pengharapan seperti itu kan. Nah, menurut gua itu bukan pengharapan yang dimaksud oleh Rasul Petrus dalam ayat itu. Di ayat jadi yang dimaksud hidup yang penuh pengharapan tuh bukan sekedar itu. Menurut gua sih itu keinginan ya. Ya kita kalau sakit ya inginnya sembuh ya kan. Kalau kita susah ya kita inginnya ya keadaan lebih baik ya kan. Lebih makmur lagi kita. Kalau kita bangkrut ya kita berharap kita bisa jaya lagi kan gitu kan. Apa berkeinginan ya jaya lagi. Tapi apakah itu yang disebut dengan pengharapan oleh Alkitab? Menurut gua sih enggak. Jadi hidup yang penuh pengharapan menurut Alkitab itu beda dengan apa yang kita sebenarnya selama ini pahami, atau yang diajarkan kepada kita kebanyakan. Menurut gue yang kita diajarkan kepada kita lebih banyak kepada keinginan sebenarnya, bukan pengharapan. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup yang penuh pengharapan? Nah, kita mesti coba memahami apa yang dimaksud dengan kata pengharapan di dalam Alkitab. Perjanjian baru ya khususnya karena ayat itu perjanjian. Coba lu buka di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Surat Ibrani ya. Pasalnya yang ke-6 ayat 19 dan 20. Nah, 19. Ini salah satu ayat dalam perjanjian baru yang mengajarkan kepada kita apa itu pengharapan sebenarnya. Supaya kita nggak salah memahami nih pengharapan nih, Bet. Ya kan? Hidup yang penuh pengharapan itu apa sih? Yang oleh kebangkitan Yesus kita telah dibawa kepada sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Nah, itu apa maksudnya hidup yang penuh pengharapan? Nah, ini nih, kita mesti memahami kata pengharapan itu. Kata pengharapan itu dipakai kata elpis dalam bahasa Yunaninya. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita apa sebenarnya itu pengharapan menurut Alkitab Perjanjian Baru. Baca ya, Kal ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, ya kan? Terus, Bet.
dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Terus Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya. Jadi penulis surat Ibrani ini kan tentu adalah seorang yang mengerti tentang keimamatan kan. Iya. Tentang tabernakel, keimamatan di perjanjian lama. Dan dia menulis bahwa pengharapan itu adalah Sauh yang kuat. Sauh itu apa, Bet? Jangkar. Jangkar, betul. Nah itu sebuah alat di dalam pelayaran kan. Sebuah kapal itu biasanya punya jangkar. Nah jangkar itu gunanya apa buat sebuah kapal? Jangkar itu gunanya adalah untuk membuat kapal itu kalau berlabuh di sebuah tempat, dia tidak kemana-mana, Bet. Nggak bergeser. Dia nggak bergeser, dia nggak bergoyang, dia nggak terseret oleh arus air, ombak, gelombang laut, ataupun angin yang bertiup, ya kan? Nah, kalau sebuah kapal berlabuh di satu tempat atau di sebuah dermaga, dia harus lempar jangkar. Kenapa jangkar dilempar? Supaya kapal ini tidak kemana-mana, tidak terseret arus, tidak terbawa oleh angin. Lu kalau punya kapal nih misalnya nih, lu berlabuh di Tanjung Priuk, lu nggak lempar jangkar, nah besok pagi lu datang ke pelabuhan Tanjung Priuk, ke dermaga Tanjung Priuk, tuh kapal udah nggak ada, udah di Tanjung Mas Semarang kali, atau di Cirebon kali, keseret dia ke bawah arus, dia ke bawah angin, ke bawah gelombang, ombak, ya kan, itu bisa menyeret dia. Makanya para pelaut itu tahu kalau kapal itu berlabuh, dia biasanya lempar jangkar. Jangkar itu untuk memastikan lu nggak bergerak kemana-mana, nggak bergeser kemana, lu tetap ada pada tempat atau tujuan yang sudah ditetapkan itu. Nah, Alkitab bilang pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, ya kan? Berarti kesimpulan kita adalah apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak bergeser. Sesuatu yang membuat kita tidak beranjak dari tujuan-tujuan kita. Iya kan? Jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita tetap ada di posisi kita, tetap ada pada tujuan yang sudah ditetapkan itu. Tujuan apa itu? Ya tujuan Tuhan buat kita. Kan Tuhan itu punya tujuan buat kita, betul nggak? Waktu dia menciptakan manusia dengan tujuan. Tujuannya apa, Bet? Dalam gambar dan rupa Tuhan, manusia akan berkuasa, manusia akan memerintah. Itu Kejadian 1 ayat 26. Kita udah pernah bahas di episode-episode sebelumnya kan. Bahwa itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Dari awal, Tuhan telah menetapkan manusia untuk hidup serupa dan segambar dengan Tuhan supaya manusia bisa berkuasa memerintah di bumi ini kan. Karena manusia sebagai representasi Tuhan, manusia diberikan gambar dan rupa Tuhan, ditaruh gambar dan rupa Tuhan supaya maksudnya gini, manusia bisa menghidupi sifat Tuhan, manusia bisa menghidupi cara hidup Tuhan di bumi ini kan. Supaya manusia bisa berkuasa, memerintah, mengelola, mengeluarkan semua yang terbaik di bumi ini. Itu tujuan Tuhan dari awal. Nah, bahwa kemudian manusia jatuh dalam dosa kan. Nah, apa itu jatuh dalam dosa? Manusia keluar dari tujuan Tuhan. Manusia tidak menghidupi tujuan Tuhan ini kan. Manusia menghidupi yang lain, tujuannya setan. Manusia menghidupi cara hidup setan, bukan cara hidup Tuhan. Manusia bukan menghidupi sifat Tuhan, manusia menghidupi sifat dosa. Sejak saat itu manusia kemudian keluar dari rencana Tuhan, keluar dari tujuan Tuhan, keluar dari cara hidup Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan jatuh dalam dosa. Makanya kata dosa dalam bahasa perjanjian lama itu hamartia, keluar dari tujuan, meleset dari tujuan. Nah, ketika manusia keluar dari tujuan Tuhan ini, manusia tidak menghidupi cara hidup Tuhan lagi. Manusia kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Apakah Tuhan mengganti tujuannya buat manusia? Tidak kan? Tuhan nggak mengganti tujuannya. Yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan datang ke dalam dunia ini menebus manusia yang berdosa itu. Betul nggak sih? Betul. Nah, tujuannya menebus manusia ini apa? Bukan sekedar supaya manusia bisa masuk sorga kan? Kita udah bahas itu berulang kali. Tujuan penebusan Tuhan
lewat karya salib Yesus yang kita baru peringati Jumat Agung dan kebangkitannya kan pada Paskah ini kan. Nah, tujuan penebusan itu apa sih? Untuk mengembalikan kita pada tujuan Tuhan ini kan. Jadi bukan sekedar supaya kita bisa masuk surga, tapi tujuan utamanya adalah supaya kita kembali kepada tujuan Tuhan. Supaya manusia itu bisa menghidupi kembali tujuan Tuhan itu. Nah, itu yang Rasul Petrus mau sampaikan di 1 Petrus 1 ayat 3 itu. Oleh kebangkitan Yesus Kristus kita telah dibawa kepada sebuah hidup yang penuh pengharapan itu. Jadi lewat karya penebusan Yesus, lewat kematian dan kebangkitannya itu, dia mau membawa kita kepada sebuah hidup yang penuh pengharapan. Maksudnya apa? Kepada sebuah kehidupan yang terhubung lagi dengan tujuan Tuhan. Makanya di Ibrani katakan pengharapan itu lesau yang kuat dan aman. Kita nggak bergeser oleh apapun gitu loh. Hidup kita tetap pada tujuan Tuhan. Hidup kita tetap pada mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan kita kerjakan. Apapun yang terjadi, bahwa dunia ini akan penuh dengan ombak, gelombang, angin, ya kan, arus yang bisa menyeret situasi kita, menyeret kehidupan kita. Situasi-situasi, keadaan-keadaan yang tidak menentu ini kan bisa menyapu, menyeret kita bagaikan gelombang itu kan. Jadi dunia ini kan penuh dengan gejolak, penuh dengan gelombang, penuh dengan badai, ya kan, penuh angin yang bisa menyeret, menyapu hidup kita, kan, menggeser hidup kita dari tujuan-tujuan Tuhan. Nah, Rasul Petrus berkata kalau kita, surat Ibrani berkata kalau kita punya pengharapan, itu artinya apa? Kita punya sesuatu yang tetap menghubungkan kita pada tujuan Tuhan. Bahwa satu kali kelak Tuhan akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang penuh kemuliaan. Apa itu hidup yang penuh kemuliaan? Hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang Rasul Petrus tadi sebutkan, bahwa kita akan mencapai kemuliaan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Jadi kita akan dibawa ke sana. Pengharapan kita tuh itu. Jadi hidup yang penuh pengharapan itu artinya apa? Berarti hidup yang penuh pengharapan itu apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, ya kan? Gelombang, badai, ombak dunia ini, arus dunia ini mau menyeret, mau menyapu kita, kita tidak akan pernah bergeser. Bahwa kita tetap akan terarah, kita akan tetap tertuju kepada kemuliaan Tuhan, bahwa kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kita akan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Kita akan hidup dalam kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Itu yang dimaksud. Jadi hari ini bukan masalah saudara keadaan akan lebih baik atau tidak baik. Kalau keadaannya tidak lebih baik sekalipun, kita tetap percaya bahwa kita akan mencapai kemuliaan itu. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada air mata, sekalipun ada penderitaan, sekalipun situasinya mungkin tidak berubah, kita tidak akan pernah bergeser. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berhenti untuk mengerjakan kehendak Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita sampai kita mencapai kemuliaan. Makanya Ibrani 6 ayat 20 berkatakan yang telah dilabuhkan ke belakang tabir itu. Betul. Di belakang tabir itu maksudnya apa sih? Ayat 20 menjelaskannya kan. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi kan kalau lu pelajar perjanjian lama kan ada tabernakel kan, yang kemudian bertransformasi jadi bait Allah, ya kan. Itu kan ada 3 bagian kan, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci, betul kan? Ya kan? Nah, di halaman ini kan ada mezbah korban bakaran, di mana korban itu dipersembahkan kan, darahnya diambil kan. Lalu ada kolam pembasuhan, tempat imam membasuh tubuhnya kan. Lalu ada ruang suci, di ruang suci ada 3 benda. Ada meja roti, ada kaki dian, dan ada mezbah dupa. Nah, setelah ruang suci ini ada sebuah tirai, ada sebuah tabir yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Di ruang maha suci ini cuma ada 1 benda, namanya tabut perjanjian Allah. Disitulah imam besar akan masuk, membawa darah korban itu kan yang dipersembahkan sampai ke belakang tabir itu, ke belakang tirai itu, yaitu ruang maha suci. Disitulah dia akan memercikkan darah binatang itu di atas tutupan grafirat yang terdapat pada tabut perjanjian Allah itu, dan di saat darah binatang yang dipersembahkan itu dipercikkan ke tutup grafirat itu,
maka Alkitab berkata akan ada Shekinah glory kan. Ya. Kemuliaan Tuhan memenuhi ruang maha suci itu kan. Ya. Disitulah Tuhan menyatakan dirinya kepada imam besar ini, kepada orang Israel melalui imam besar ini Ya. kan gitu. Jadi artinya apa sih di belakang tabir ini? Bicara tentang kemuliaan Tuhan. Ini kan perjalanan orang percaya nih kan. Dari halaman ke ruang suci sampai ke ruang maha suci. Itu kan bicara perjalanan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai kemuliaan yang sempurna. Ya. Jadi kalau Alkitab bilang pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, Ya. yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Berarti Alkitab mau kasih tahu inilah tujuan kita. Nah, pengharapan itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita pada tujuan akhir kita. Kita akan hidup dalam kemuliaan. Jadi bukan sekedar saya sakit, berharap sembuh. Oh ya, sembuh, kita percaya ada kesembuhan dalam Tuhan. Tapi sekalipun saya tidak sembuh, saya tidak akan pernah berhenti percaya, saya tidak akan pernah berhenti untuk menabur, melayani, melakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu apapun yang terjadi, kita akan sampai kepada tujuan Tuhan ini, kita akan hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Jadi gitu ya. Banyak hal yang tidak pasti dalam dunia ini kan. Ya, ya. Dan penderitaan itu cuma hal yang biasa aja. Ya, ya. Itu cuma musim dalam kehidupan. Ya. Musim ini bisa silih berganti kan. Dan tidak ada sesuatu yang pasti dalam dunia ini kan. Ya. Situasi kita tidak pasti, kondisi tidak pasti, apalagi dunia ini tidak pasti lah. Tapi yang pasti kan adalah gini, kita punya pengharapan yang pasti. Ya. Pengharapan kita bukan keadaan lebih baik. Ya. Pengharapan kita yang pasti itu adalah karena kita akan dibawa kepada kemuliaan, itu pasti. Dan kematian kebangkitan Yesus itu memastikannya bahwa kita akan sampai kepada tujuan Tuhan itu, ya kan? Dan dia akan membawa kita ke situ karena tujuannya pasti, ya pengharapan kita pasti. Yang tidak pasti kan cuma musim-musim dalam hidup kita aja kan. Ya, ya. Lu bisa memastikan nggak minggu depan lu akan ngalami apa? Kan nggak bisa. Bulan depan lu akan ngalami apa? Dunia akan ngalami apa? Kita nggak tahu. Semua serba tidak pasti. Tapi kita tetap melangkah, kita tetap berjalan, kita tetap mengerjakan kehendak Tuhan karena kita percaya. Sekalipun situasi sulit, sekalipun situasi tidak menentu, sekalipun situasinya nggak pasti, saya akan tetap mengerjakan kehendak Tuhan dan tujuan-tujuan Tuhan. Saya akan hidup untuk tujuan Tuhan. Apa itu tujuan Tuhan? Hidup dalam kemuliaan, hidup dalam gambar dan rupa Tuhan. Kita akan memerintah bersama dengan dia selama-lama. Itulah yang dimaksud dengan hidup yang penuh pengharapan. Bukan sekedar kita sakit, berharap sembuh. Ya kan? Terus, ya itu kan orang dunia juga punya begitu harapannya. Itu menurut gue bukan harap, itu keinginan kita. Ya kan? Tapi yang dimaksud pengharapan oleh Alkitab bukan keinginan kita. Tapi tujuan-tujuan Tuhan, rencana Tuhan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan pengharapan yang pasti itu. Gitu, luar biasa ya. Jadi selama Kyle tadi memberikan penjelasan, ada satu pencerahan yang mendalam nih, artinya selama ini kan kita punya pengertian tentang pengharapan tuh masih dangkal gitu kan. Tadi kan Kyle udah sempat singgung. Waktu kita ngalamin sakit ya inginnya sembuh. Waktu kita terpuruk inginnya segera ada pemulihan, bisa bangkit lagi. Ya itu nggak salah juga sih. Nggak salah juga. Nggak salah juga. Cuma kan boleh-boleh aja gitu. Punya dari, keinginan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan hidup yang penuh pengharapan bukan seperti itu. Bukan seperti itu ternyata ya. Jadi sekalipun keadaan lu mungkin tidak berubah. Penyakit lu tidak sembuh. Tapi lu akan memastikan bahwa saya akan tetap mengerjakan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena lu punya pengharapan yang pasti bahwa gue akan sampai kepada kemuliaan Tuhan. Itulah yang membuat para rasul, para martir, para jemaat di gereja mula-mula itu begitu radikal kan. Mereka menderita, rela ngalamin penderitaan yang luar biasa tuh. Waktu Stefanus dirajam oleh batu, terus di mana Tuhan? Tuhan kau nggak nolong dia? Iya betul. Keinginannya Stefanus mungkin apa? Batu-batu itu mental lagi kan, nggak kena badannya. Tapi kan si Stefanus menderita juga kan. Tapi apakah dia berhenti untuk menyatakan Tuhan dalam hidupnya? Enggak. Karena dia tahu ada kemuliaan. Betul. Nah, pengharapannya itulah yang membuat dia tetap bertahan. Apapun yang terjadi, dia tetap mengerjakan kehendak Tuhan. Itu yang membuat para rasul bertahan. Gereja mula-mula mereka dianiaya, diadu dengan binatang-binatang buas, mereka tetap gagah iman, mereka tetap tidak goyah gitu kan. Kenapa sih? Karena mereka punya pengharapan yang pasti itu. Singa itu cuma bisa merobek tubuh mereka. Ya mereka akan mati, tetapi
Mereka tahu begitu tubuh mereka dihancurkan oleh binatang-binatang buas itu, jiwa dan roh mereka bersama dengan Tuhan, dan mereka akan hidup dalam kemuliaan bersama dengan. Itulah pengharapan mereka. Itu yang membuat mereka tidak tergoyahkan oleh apapun. Bahkan Rasul Paulus, sekalipun dia bilang kan duri dalam dagingnya ada, dia menderita, dia siksa, tapi Tuhan nggak cabut itu kan. Berarti kan situasinya nggak berubah kan? Ya, betul. Berarti penderitaannya tetap ada kan? Tadi dengan penjelasan KL ya, akhirnya setelah gue tarik garis gini, orang-orang yang mengalami penderitaan luar biasa ya, karena dia mengerti tentang pengharapan yang orisinil, yang dikerjakan sampai ke belakang tabir itu, akhirnya punya daya tahan dalam tanda kutip, secara spiritualnya tuh dahsyat ya. Jadi mereka udah nggak takut lagi tentang kematian, tentang hari depan, penderitaan. Mereka pikir biasa aja lah itu. Ya sementara kan banyak orang percaya begitu, misalnya keadaannya nggak berubah, situasinya nggak berubah, dia sudah berdoa, kecewa dia. Buat apa Tuhan lagi lah? Tuhan nggak ada, Tuhan nggak dengar doa saya. Saya udah melayani kok, Tuhan nggak mengubah situasi saya, begini-begini aja tetap. Ya karena apa? Kita diajar pengharapan yang lain. Kita diajar cuma keinginan gitu. Kalau gua pakai istilah mungkin ya Kak, pengharapannya diajar itu cuma sampai pengharapan standar aja gitu, nggak mendalam sampai mengakar benar-benar sampai dibawa kepada tujuan Tuhan yang luar biasa. Jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita kepada tujuan Tuhan. Bahwa situasi yang kita hadapi ini bisa berubah, itu kan cuma musim saja dalam hidup kita, dan musim ini bisa berganti, datang silih berganti dalam hidup kita. Tapi kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita punya tujuan. Jangan-jangan ada orang bisa terseret juga karena kesuksesan kan? Betul. Iya kan? Karena ketika dia sukses, dia jaya malah terseret ya kan? Kenapa itu? Karena dia nggak punya pengharapan yang sejati kepada tujuan Tuhan. Begitu sukses malah ngawur, malah menjauh dari tujuan Tuhan. Gitu. Jadi kesuksesan, penderitaan, apapun itu tidak akan pernah menggeser kita. Itu kan seperti sauh, ya kan? Yang membuat kapal itu tetap ada di posisi, tidak bergeser. Arus laut, gelombang, ombak, angin mau menggeser kapal ini, enggak, dia tetap di situ. Dia tetap terhubung pada tujuannya gitu. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Pengharapan, hidup yang penuh dengan pengharapan ya. Itu kalau kan ayat-ayat selanjutnya di dalam 1 Petrus 1 tuh dalam ya, untuk menerima hidup yang penuh dengan pengharapan, menerima satu bagian yang gak bisa binasa, gak bisa cemar, gak bisa layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Kalau kamu cuma sekedar sukses, kan sukses bisa habis. Sukses bisa layu, bahkan ada yang layu sebelum berkembang. Tapi kalau pengharapan kita nggak bisa layu, itu udah dipastikan oleh kematian, kebangkitan Yesus. Dan lu baca lagi deh ayat berikutnya deh. Masih di 1 Petrus 1 ya kan? Ini ayat yang kelima dikatakan demikian nih. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita di ayat 5 berkata kita tetap punya kepercayaan, punya iman bahwa Tuhan akan tetap pelihara hidup kita. Nah, cara Tuhan memelihara hidup kita itu kan bermacam-macam. Kita udah pernah jelaskan juga kan di episode sebelumnya kan, ada yang dia pelihara dengan kelimpahan, ada yang dia pelihara dengan segenggam demi segenggam. Kan? Tapi yang penting Tuhan tetap pelihara. Seperti peristiwa janda di Sarfat. Di dalam penderitaan, kesulitan sekali, Tuhan tetap pelihara kita dengan caranya, ya kan. Terus ayat berikutnya, Bet. Ayatnya yang ke-6 ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Terus lagi tuh ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, kalau kita punya pengharapan yang benar itu, hidup yang penuh pengharapan itu,
Kalau kita punya sesuatu yang terus menghubungkan kita pada tujuan Tuhan itu, kita akan melihat penderitaan-penderitaan kita itu, kesulitan-kesulitan itu hanya sebatas ujian terhadap kemurnian iman kita. Jadi ujian-ujian itu akan menolong iman kita bertambah murni. Jadi kita nggak akan melihat penderitaan dan kesulitan ini sebagai sesuatu yang menghancurkan kita. Kita akan melihat bahwa ujian-ujian, persoalan-persoalan dan penderitaan yang kita alami itu untuk membuktikan kemurnian atau untuk semakin memurnikan iman kita. Seperti emas kalau masuk ke api itu semakin murni kan. Betul. Semua unsur-unsur yang bukan emas itu akan rontok. Gitu, ya kita akan punya cara pandang yang benar melihat semua penderitaan sehingga kita nggak gampang komplain, nggak gampang menyerah, nggak gampang kecewa, nggak gampang tinggalin Tuhan, nggak gampang teralih dalam kehidupan. Kita akan tetap berjalan pada tujuan-tujuan dan kehendak Tuhan, apapun yang terjadi. Ketika kita mengerti tentang pengharapan hidup yang penuh dengan pengharapan, yang punya keterhubungan dengan sesuatu yang di belakang tabir itu ya. Bahwa satu saat kita akan hidup dalam kemuliaan, kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Bahwa itu bukan omong kosong, itu bukan bisa-bisa pendeta. Bahwa itulah tujuan yang dari sejak awal Tuhan sudah tetapkan buat kita. Kita akan serupa dan segambar dengan Dia, dan kita akan berkuasa memerintah selama-lamanya bersama dengan Dia. Amin, luar biasa. Saya berharap semua tentunya pemirsa Garansi yang menyaksikan program ini, apapun keadaan saudara, mungkin realitanya kita sedang mengalami kesulitan, realitanya kita sedang mengalami sakit penyakit yang mungkin sampai hari ini kita telah berdoa tetapi belum ada kesembuhan. Jangan pernah berhenti untuk tetap berharap sama Tuhan. Sekalipun saudara dan saya mengalami keadaan-keadaan yang begitu sukar dan luar biasa, tetap pengharapan yang sejati harus dilabuhkan ke belakang tabir, di mana ada Yesus Kristus Tuhan kita yang mengerjakan segala sesuatunya menurut waktu dan kehendaknya. Gitu ya Kael ya? Dia akan membawa kita kepada kemuliaan. Kemuliaannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di waktu yang akan datang, gak seberapa, ya kan? Ujung-ujungnya nanti saudara dan saya akan mengalami dimuliakan bersama dengan Tuhan. Pada hari Yesus menyatakan dirinya. Nah, kiranya momen kali ini pas kita setelah merayakan Paskah, saudara hiduplah dalam pengertian yang baru tentang hidup yang penuh dengan pengharapan. Apapun yang terjadi hari ini, sekalipun saudara mungkin menangis, mencucurkan air mata, berjalan dalam musim-musim yang sulit dalam hidup saudara, tetap kerjakan kehendak Tuhan. Tetap bertumbuh jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ingat, Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup dalam kemewahan, tapi kemuliaan. Jadi bukan hidup yang nyaman dan mewah, tapi hidup yang mulia. Hidup yang mulia itu adalah hidup yang serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Amin, luar biasa. Bertumbuhlah dalam sifat karakter Tuhan. Gitu. Itu yang menjadi doa kita semua tentunya di Garansi kali ini. Dan ketika saudara mengerti kebenarannya, maka kita semua berdoa biar kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kita dan saudara mengalami terobosan dalam kehidupan. Tentunya saudara semakin hari semakin mengalami sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu ya Kal ya? Di akhir program kita akan berdoa buat saudara-saudara sekalian, dan jika saudara ada tanggapan bisa tulis di kolom komentar dan bisa kirimkan lewat WA kita tentunya di 0877 248 4 kali 24. Saya ulang sekali lagi, bisa juga ke nomor WA kita di 0877 248 4 kali 24. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan, kita doa ya Kal. Kami mengucap syukur Tuhan buat Garansi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat, hebat, dan berkuasa. Memberikan satu pengertian bagi kami lagi Tuhan, bahwa hidup yang penuh dengan pengharapan adalah hidup yang terhubung dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami dibawa kepada satu dimensi kemuliaan yang jauh lebih dahsyat, di mana ada Tuhan di sana, di mana ada kehendak-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Mungkin hari ini kenyataan yang harus kami lewati adalah kenyataan yang pahit, yang begitu rupa, sampai
mungkin air mata kami tidak lagi bisa menangis oleh karena beratnya tekanan hidup. Tetapi kami rela Tuhan, sama seperti anak-anak-Mu di waktu-waktu yang lalu. Mereka juga mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Tetapi kami mau berkata, bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Bagi Allah yang mengerjakan rencana dan karya-Mu yang indah dalam hidup kami. Karena kami menyembah Tuhan yang ajaib, yang hidup sampai hari ini, yang menyatakan kemuliaan-Nya bagi kami. Bawa kami Tuhan terus kepada rencana-Mu, kepada rancangan-Mu Tuhan, supaya pada waktunya kami dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dan kami menerima hidup yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.